Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azril Andrian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Python. Nah, materi kali ini itu tentang package dan modul. Dan bagaimana cara menggunakannya, kemudian pengaplikasiannya, itu nanti akan saya jelaskan. Oke, tapi untuk penjelasan kali ini saya tidak akan dibantu oleh aplikasi khusus yaitu MetaCAD. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke netacad-nya. Kemudian di sini ini terlihat ya package. Dari logo ini kita tahu package itu bisa dibilang ya itu kayak wadah gitu, folder. Simpelnya itu folder kalau misalnya di Windows. Nah, kemudian modul ini adalah filenya. Modul itu tuh um, kalau package itu sebuah kumpulan modul yang di dalamnya itu ada sekumpulan modul. Nah, modul itu dia sekumpulan function di dalam modul itu ada function. Kenapa di sini? Ini kan package, kemudian dalam package ada modul, kemudian dalam modul ada function. Nah, kenapa kenapa kita membutuhkan package, modul dan function agar sebenarnya lebih ke fleksibilitas, karena ketika kita menggunakan modul package itu lebih mudah, jadi lebih terfokus gitu. Misal ada package itu khusus untuk modul gitu. Kemudian ada package untuk khusus untuk package utama, dia dalamnya itu ada modul yang modul itu digunakan untuk menjalankan, hanya khusus untuk menjalankan. Nah, kemudian ada modul lain itu hanya untuk kode gitu. Jadi nanti akan ke ranah impor dan ya impor library gitu. Nah, kenapa lebih fleksibel? Karena programmernya jadi lebih terfokus gitu. Contoh programmer satu itu dia akan mengerjakan program A gitu, terus nanti yang satunya program B, jadi tidak membutuhkan satu file. Contoh main.py itu yang dalamnya tuh program besar enggak gitu. Itu nanti bisa dirangkai dan itu lebih terstruktur dan tertata. Dan lagi ketika menggunakan modul kita bisa memanggil itu berulang kali, di situ enak. Nah, kita langsung saja ke praktiknya, penjelasannya. Di sini tuh ada langkah 1, langkah 2. Nah, import modul. Jadi import modul itu kita mengimport gitu. Modul ini nama file ya, modul ini. Contohnya, oke, kita langsung ke bawah. Nah, ini di sini ya. Jadi di sini saya ada di mana? Di VS Code, di modul ini main, ini nanti akan kita jadikan tempat pemanggilan dari modul kita. Di sini di modul ini contoh aja itu print. Nah, ini modul dari file .py. Nah, seperti ini ya, jangan lupa save dan new line. Oke, kemudian di main kita panggil ini untuk uh, impor dari modul ini. Import modul. Nah, modul import use. Oke, nah sekarang coba kita running. Ini clear. Main. Nah, ini modul dari file.py. Nah,
tidak bisa dipanggil gitu. Udah library-nya gimana ya, intinya dia lebih simpel. Jadi nanti di sini di file modul ini khusus program untuk pemanggilan di sini, jadi nanti lebih tertata seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, lanjut import modul. Nah, kemudian di sini ada di langkah 5. Kalau untuk langkah sebelum-sebelumnya sama aja ya, kayak ini misalkan daftar antara modul dan script biasa. Nah, kita masuk ke langkah 5. Name. Nah, ini ya, coba print name. I like to a model di main, ini outputnya. Kemudian terus berikut, sekarang jalankan file main dan main. Oke, kita tambahkan ya, print name. Oke, kita running. Ini modul dari file, dia modul, dia sepertinya name ini itu masih kurang paham. Coba kita cari tahu bersama ini name. Kita cari tahu sama-sama untuk penjelasan. Print name adalah perintah Python untuk menampilkan nilai dari variabel khusus name. Layar variabel adalah variabel bawaan Thunder or double. Masih kurang paham sih. Intinya kalau ketika dijalankan dia memanggil modul yang outputnya itu modul, dan modul itu nama file dari file ini. Oke, kita lanjut saja ke langkah 6. Ini kan bagaimana caranya dapat memanfaatkan yang ini tadi. Jadi diganti yang tadi kan dari awal itu dia print, kemudian diganti yang print ini atas ini dihilangin, dia pakai if name sama dengan main print. Begini caranya dapat manfaat atau untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Namun ada cara yang lebih cerdas untuk memanfaatkan variabel tersebut. Jika Anda menulis modul yang berisi jumlah fungsi kompleks, Anda dapat menggunakan untuk mendapatkan serangan pengujian untuk memeriksa apakah fungsi-fungsi tersebut bekerja dengan benar. Coba ya, kita coba. Oke, ada yang salah ini.
kebanyakan. Nice. Coba kita running ya. I like to be a module. I like to be a module. If name sama pemain dia print. Oh, oke. Jadi kenapa ketika ini dijalankan, ini kan menjalankan main.py ya, main.py itu. Nah, ini kan if name, maksudnya if name itu kan kalau di awal itu tadi dengan modul kan. Kalau modul ini sama dengan main, main itu ini sepertinya file ini, maka dia intinya ya if name sama dengan main, ketika file ini dijalankan melalui modul, melalui import itu ini kan yang keluar I like to be ya. Oh ya, jadi ketika file ini dijalankan, file modul ini dijalankan dari file main itu, maka yang keluar outputnya itu I like to be a module. Nih kan, oh ya ini, nah ya ini. Kalau ingin keluar ini itu ngejalan runningnya itu langsung dari file modul. Oke, kita coba modul. I prefer to be a module. Jadi fungsi if name sama main itu dia akan menjalankan kayak perintah yang berbeda tergantung dari dari mana program tersebut dijalankan. Kita lanjut. Langkah 7. Modul ini berisi dua fungsi sederhana, dan jika Anda mengetahui beberapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan yang dianalisasi dan nol saat modul diimport. Oke, kita coba ya. Kondisi ditambahkan counter sama dengan 0. Kita coba bagaimana hasilnya. Counter sama dengan 0. Kenapa nggak jalan, Pak? Counter langkah 8. Oh ini dari file modul kita tambahkan, kemudian kita panggil modul counter. Oh ini
ya kita masuk ke manggil. Jadi dia setelah diimport modul di sini memanggil function dari modul tersebut, jadi lebih spesifik gitu. Dia print nama modul, ini nama modulnya, kemudian ini nama functionnya. Kita coba ya, ini print modul dot, ini functionnya. Nah, ini nama functionnya. Ikut kita buat running 0, running lagi 0, karena ini tadi kan dikasih keterangan ya, jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil. Di sini tetap 0. Coba misal kita buat file lagi, ini eksperimen aja ya. Coba pp import modul, terus itu print modul counter. Ini tetap 1. Oh, apa cuman bisa diganti ini? Oh, itu main. Salah. Berarti P C. Nah, tadi ini ganti 0. Atau mungkin ini cuman pemanggilan aja ya, mungkin itu. Jadi intinya di sini hapus dulu. Jadi intinya kita bisa manggil kayak ini tadi dia apa, ini counter dia variabel atau function. Nah, coba literal counter literal, yaitu menggunakan dot, modul dot counter. Kita lanjut 7. Nanti Anda lihat file utama coba mengakses variabel perhitungan modul, apakah ini legal? Ya legal, apakah ini dapat. Oke. Nah, di sini kita diberikan kode baru di dalam file modul dpy. Counter min counter. Coba modul asna atribut counter. Belum paham. Ini adalah kode barunya. Oke, coba kita copy, pindah dalam file modul. Nah, ini ada beberapa yang perlu disesuaikan. Untuk ini modul dpy, untuk komen
syntax invalid independent. Oh ini 8 berarti 5 6 7 8. Oke, yang ini coba. Oke, sudah. Kemudian untuk pemanggilannya di sini di file mainnya. Untuk file main ini nanti ada beberapa penyesuaian karena nih untuk from modul, karena nama yang kita gunakan itu bukan modul ya tapi modul. Ini import dari library modul. Modul ini nama filenya. Ini dia mengimport dari modul, mengirimkan sum1 sama prodi l. Nah, di sini ya, jadi function inilah yang dipanggil oleh main.py ini. Nah, oke, kita coba jalankan. 01 1 sama 1 di 0. Oke. Jadi itu ya, inti dari yang ini itu pemanggilan modul, pemanggilannya itu bisa dari dari functionnya gitu. Oke, kita lanjut angka 11. Nah, di sini buat contoh lebih rumit. Nah, ini kita masuk ke tadi ini kan filenya ini masih dalam satu, kita melakukan importnya itu dalam satu folder gitu, dalam satu package. Nah, selanjutnya ini kita akan mencoba untuk importnya itu dari file yang berbeda gitu. Nah, di sini ini ada mana ya? Nah, Python mampu memperlakukan file zip sebagai folder biasa. Oke, kita coba ya. Jadi kan di sini ada di Python itu kan ada main, ada modul nih. Nah,
Ini gimana? Python mampu memperlakukan file zip sebagai folder biasa. Ini dapat menghemat banyak ruang penyimpanan. Oke, kita di sini coba buat folder lagi, cc. Nah, dalam cc itu kita kasih modul ini, Ctrl C, nah kita Ctrl X saja, kita pindahkan di sini, kemudian cc ini kita buat unzip pakai zip. Oke, nah, coba jalankan. Hemat modul gimana Python mampu Python di sini menggunakan Python zip. Oke, untuk langkah selanjutnya itu langkah 12. Untuk ini nanti kita buat seperti ini, modulus prox. Ini kita ubah coba ini ya, jadi di model di dalam P itu ada modulus sama prox. Kita coba ini di sini proxif n modulus ada program. Oke, nah yang modul ini dimasukkan ke ke sini, dan yang main salah, ini yang program yang mana yang modulus itu ke modul. Nah, oke, kita coba running ya, seperti apa. Lalu ya nih, buka main, kita buka modul. Dia nggak bisa. Nah, kita coba ini, yang ini nih, from SCS import pet, dari from pet append. Setelah kita berusaha kita harus seperti ini, setelah mengandalkan tangan nama folder. Oke, kita coba. Kayaknya nggak bisa sih. Kita ganti modul. Oke,
tulis ya. Salah lagi. Modulus. Import apa yang diimport? Modul. Ini misalnya salah. Oke, ini konsepnya udah beda ini ya, udah beda package. Error nomor 2, resource modul add append. Kok ini bisa ya? Oh, ini salah. Sorry, ini salah. Bukan from modul. Ini kan depend main itu from proc. Sorry, kurang fokus tadi ya. Ini modul import. Salah. Ya benar, modul modul terus import. Ini modul tah. Apakah seperti ini? Kita coba ini yang 4. Coba file or directory main.py error 2. Kok ini p nya besar? Kenapa? Append. From SCS import pet. Dia harus diimport dulu ya pet ini. I see. Apa SCS ini nih? Coba kalau OS ya. Kalau OS tadi bisa. From OS.
no source file on directory. Tanya GPT aja lah. Oke, kita tanya GPT ya. Mana modulnya di sini nih. Salah nama file misal main atau main dari folder yang berbeda. Oke, kita lihat, sorry, ini clear. Oke, kita menjalankannya di Python. Nanti kita masuk dulu ke sorry, di situ salah. Modulus main loh, jadi the module named modulus di line 2 kalau dibalik ini di mana modulus. Module not found, error module name modulus. Apa ini coba harusnya SES. Oke, kita pakai SES. Sama. Oke, kita coba ini usah.
cs gambarannya King Seron. Modulnya simpan modul. Oke, di sini pindah, berikan komen dulu. Oke, tidak bisa. Oke, kita coba ya ini. Gak bisa juga. Kita tanyakan semua. Padahal kodenya modul bukan modul. Oh alah, jadi itu ini nama foldernya apa namanya bisa. Selain kamu pet append modul karena fotonya modul kamu tuh jadi tutup fotonya. Nah, gini aja. Berarti ya udah ini udah bener ini. Pet append sama oke, kita copy saja. Tuh gak ada bedanya. From modulus import modul modulate font error no modul name modulus modulus ini folder nama modulus modul kan modul berarti modul tuh gini coba ya. Line 4 oke, kita tanyakan lagi kenapa. Aduh, oke, ternyata memang suruh menambahkan init.py. Oh iya, kalau untuk menjadikan package itu space folder jadi package itu dibutuhkan sebuah file yang bernama init.py ya teman. Saya lupa, maaf sebelumnya.
di modules ini di sini ya, Ctrl M di sini aja, ini tambah ya, untuk kali ini biarkan kosong karena cuman penanda bahwasanya modules itu adalah sebuah package. Oke, kita clear, save ulang, dimana sih naruh ini ya, kalau modules tuh kan, iya udah loh, kenapa nggak bisa, ini udah udahlah, skip aja ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ini untuk alpha itu ada di file loh, alpha user general identity. Oke, langsung ke kita skip kita ke penjelasannya nanti. Mana untuk filenya loh, file zip, ini nah, nanti teman-teman bisa untuk unduh ini filenya, jadi dia nanti dikasihkan nih seperti ini, pohon 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 folder lah baratnya seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah 1. Oke, ini langkah 1, ini di alpha apakah ada alpha, ini apa nih ya, untuk file apa, coba kita cek. Ini ekstra, file ekstra, good, ada ugly ini ya, tadi udah. Ini apa ini, apa ada kesalahan, ini sudah untuk kesalahan flag 8 3 4 sudah. Kemudian untuk ini di file main tuh, berarti running ke main tuh, mana main tuh, oh gini mana kalau main tuh, oh ada main.py di main.main.py, berarti kita buat file lagi di sini di proc tambah oke, main.to.py. Oh ini ternyata, oh ini beda lagi, kita copy yang ini, ini ekstra itu nama filenya ya, kan ini pet obtain package itu dia dia folder yang di dalam
coba cek. Item ini dari dalam package, berarti ini Python. Kita lihat ya, Python coba. Folder lagi, akan lebih enak. Select. Lah, masih ini. Open folder. Kita jalanin udah di foto di netakat itu. Untuk langkah yang selanjutnya itu modul dan paket. Yang basic extract dari ini. Nah, ini ya, coba kita jalankan. Python masuk ke Pro. No modul dan ekstra. Oke, baik. Setelah berlama-lama tadi saya menyelesaikan mencari trouble-nya di mana, dan ternyata itu untuk trouble-nya itu typo di sini. Typo, lagi-lagi typo. Gitu. Kalau kita lihat ya di program ini, di sini itu kan miringnya ke kiri. Slash kiri. Ya slash miring ke kiri lah ibaratnya. Tes. Dia slash miring ke kiri gitu. Nah, sedangkan di sini itu ke kanan. Coba kita ke kiri. Kita save. Kita run. Oke, nggak ketemu ya. Kita ganti ini. Coba kita run. Oke, masih. Ini satu. Lah, oke, sini bisa, tapi sini run. Nah, apa bedanya? Why? Oke, kalau gitu kita pakai Sublime saja. Kalau di Sublime itu bisa. Jadi ini kenapa dia kita run di
kenapa dia iota, karena mana tadi nah ini jadi dia tuh mengimport dia dari modul ekstra itu iota. Di dalam program iota ini cek karena 3 menit. Di dalam program iota itu kan di sini definition file 1 return iota, bisa dipanggil langsung, dia berarti to be a modul. Ini kalau dipanggil langsung, tapi kalau dia dari modul ya ini yang keluar gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 7 yang kedua. Ini sama aja, untuk keluarannya sama mungkin nah mengerti dan kita coba ya. Jangan lupa di save. Ada tipenya di sini, data deteksi string. Kalau menggunakan salah case, nah di sini dia menggunakan slash yang itu biarlah ya, berarti yang diganti cukup yang ini doang. Oke, kita coba lagi. Salah. Kenapa nggak bisa? Coba kita copy lagi ya. Ekstra iota ini dibetulin, yang ini dibetulkan, ini oke, pakai kita running. Import name. Waalaikumsalam. Kalau ini ya ngecas nih, masuk nggak kalau posisinya mati? Masuk. So, ya, walaupun nggak hidupin. Ada perubahan ya sama oke ini ada. Kita coba kita ganti dulu, jangan sampai typo. Ini kita baca dulu. Kita modifikasi jalur mengganti STM menjadi mudah dan menyebabkan kesalahan. Kita coba dulu. Oke, yang kedua, nah sama saja. Jadi itu kayak
ini nggak Rin? Oke, lanjut ke langkah 8. Kita berbicara bahas modul sigma dan modul tau. Oke, ganti font output b sigma file s sigma, mana file sigma s ini dia sigma itu file yang besar, import file sigma tahu. Oke, berhasil ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Itu di langkah 9, ini kurang lebih sama ya, cuman mungkin lebih simpel. Langkah 9, dapat mari kita asumsikan bahwa kita telah mengkompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder. Oke, kita coba ya. Untuk slash-nya kita ganti. Oke, sudah. Kemudian coba kita run ya. Modul beta fan b besar. Oke, betul. Iota fan 1 fan package b nya nggak ada, extra pack zip. Oke, coba kita run. Line 5 extra good, betul. Base, betul. Sigma fan s sigma font s besar, font s besar, oke, betul. Ya, mungkin dari review apa namanya. Oke, dari review baterainya dulu. Oke, sebentar. Tes. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke yaitu review tugas. Review tugasnya itu
itu, aduh lupa lagi. Sebentar, kita ke download lab mana tadi ya. Ini nih untuk lab 3 di sini kan untuk hands-on. Nah, oke, menunjukkan dan menjelaskan program kerja dan mini project 1, struktur directory dan package. Nah, jadi untuk di sini kita masuk level dulu, struktur directory dan package. Dalam tugas yang mini project ini semester pemrograman jaringan. Nah, ini adalah struktur dari project 1. Coba kita open cmd. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Laptopnya nggak ada dalamnya. Nah, ini jadi kok di checkernya ini checker, ini main. Oh ya. Nah, jadi untuk strukturnya itu di sini ada main.py, main npm.py. Nah, main ini itu adalah tempat utama saya memanggil programnya gitu. Nah, kemudian di dalam NetOps ini adalah checker, ini tuh modul untuk mengecek otomasi jaringan gitu. Nah, kemudian ini ada init ini berfungsi untuk apa ya, intinya init ini agar NetOps ini terdeteksi sebagai package gitu. Tuh, kalau yang bawah ini hanyalah test biasa, tapi di dalamnya isinya sama aja. Kita coba running untuk main. Tuh, salah, sorry. Py main. Nah, nanti dulu poinnya. Nah, poinnya hasil running program dijalankan melalui modul utama. Oke, ini adalah hasil running yang di program dijalankan dari modul utama. Jadi ketika dijalankan itu di dalamnya itu akan keluar seperti ini nih headernya, yang seperti di perintah ada nama, kemudian ada npm, kemudian di sini ada judul network automation. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memilih nih untuk masukkan angka 1, 2 atau 3. Nah, kalau 1 itu cek router, itu juga 1. Nah, 1 itu status routernya up. Oke, nah, kemudian masukkan angka 2. Oke, kalau angka 2 itu untuk mengecek switch, kemudian 3 untuk keluar. Jadi seperti itu, simple, sangat membantu. Kemudian untuk poin selanjutnya, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Oke, hasil running flag 8 untuk ngecek kalau nggak salah py flag 8 filenya main lupa lagi. Running comment and cek flag 8 Python. Pip install. Oke, sudah flag 8 install. Ini apa langsung flag ya? Kenapa nggak bisa?
udah ada nih, tinggal cara runningnya. Oke, oh dir, coba cek dir, ada Python mungkin ya. hmm Checker nggak ada. Oke, coba kita tanya AI. Oke. Aduh, kenapa ini lupa lagi saya. Cara running like 8 di PMD yang sudah terinstall program main.py min m. Oke, py min. Oke, berarti kita bersihin dulu cd py min m type 8 filenya. Oke, nggak ada isi ya. Kemudian cd netapps py min m type 8 ceker. Oke, bersih. Oke. Selanjutnya mana. Nah, hasil yang akan kita tambah dulu. Oke, hasilnya py-doc dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul, function dan modul itu kalau nggak salah itu runningnya itu py main. Nah, bukan py-doc ceker, bukan. Ayo lupa lagi. Close. Kalau running py-doc min m. Oke, nggak pakai extension. py-doc min m video object. Nah, py min m. Sorry. cls py min m py-doc. Oke, nah, functionnya ada router status, fungsi melacak status, check switch untuk mengecek status switch secara acak, kemudian fungsi utama main program menampilkan status router dan switch. Ada di file kuliah semester 2 pemrograman jaringan PY network checker PY. Oke. Terus ini untuk file checker. Selanjutnya kita cek untuk file yang file apa namanya file utama.
masalah main. Oke, ini untuk itu idenya help on modul main, nama, header, actionnya. Oke, selanjutnya upload video YouTube saja database. Oke, oh ya, untuk penjelasan program, sorry open folder. Nah, dan yang pertama ini ada file apa namanya, file modul. Dari sini menggunakan import random. Kemudian ada dua definition function. Ini function pertama untuk mengecek status routernya up atau down, tapi kan ini menggunakan random choice, pilihannya ada up dan down aja. Kemudian ada check switch di sini. Dan ini ada main, ketika kita ingin memanggil langsung, kalau ini ingin ngetes gitu dari file checkernya. Kemudian di sini ada file utama, di mana ya, oh ini nih file utama main. Ini ada file untuk memanggil. Nah, di sini ini untuk importnya dari NetOps modul checker. Importnya apa, import check router status alias apa, di sini saya buat alias biar namanya lebih pendek. CR yang bawah pun demikian sama CS. Kemudian melakukan import lagi ini dari library pretty table, mengimport pretty tabel T gede. Nah, terus ada header, ini header untuk tampilan awal yang tadi. Kemudian nah ini panggil header. Terus ada function definition main. Nah ini jadi satu di sini dia. While true ini untuk yang tampilan atas tadi. Ini untuk menu pilihan. Kemudian ini if pilihan sama dengan satu. Ini tabelnya pakai library pretty table, tabel field name dan no perangkat untuk buat tabelnya, untuk beratasnya ya, untuk judul dari tabel. Kemudian ini di sini tabel ini benang add row. Wah, add row ini pada kolom baris ya, kolom 1 nambah router, kemudian CR ya. Ini kolom 1 lagi, karena ini kenapa kolom 1, karena kan yang dipanggil cuma salah satu. Kalau ini kolom 2 ya nggak tahu juga, intinya karena yang dipanggil itu cuma satu kolom. Ini elif pilihan 3 dia break, dia akan berhenti untuk perulangannya. Kemudian else ini misal ya pilihan dari user tidak sesuai, maka pilihan tidak valid. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalaupun oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau untuk penjelasan yang masih belibet atau masih banyak yang kurang paham, di sini saya mohon maaf. Nah, emang ini sulit bagi saya gitu, untuk masih butuh waktu untuk terbiasa gitu, untuk belajar lagi gitu. Mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.